Untuk kehidupan akhirat Allah pakai kalimat sari'u, sabiku, fastabikul, fas'au. Cepatlah. Tetapi ketika mencari kehidupan dunia Allah berikan kalimat famsu, maka berjalanlah kamu. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا صدق الله مولانا العظيم. Bapak Ibu jamaah zuhur Masjid Asy-Syifa, semoga Allah merahmati kita semua. Kembali kita menghadapkan segenap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas hidayah iman dan Islam yang senantiasa Allah tanamkan di dalam hati kita. Mudah-mudahan istiqamah kita menjaga hidayah iman dan Islam itu. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang kita bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita, wa bataghi fima atakallahu darul akhirah, dan hendaklah kamu mencari, mengejar karunia Allah yang sudah Allah persiapkan untukmu, terutama yang paling penting itu adalah darul akhirah, karunia Allah di kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan melupakan bagianmu di dunia. Ayat ini menekankan bahwa sebagai orang yang beriman, maka prioritas utama kita, pilihan utama kita dalam menjalani kehidupan adalah bagaimana kita memperoleh kehidupan akhirat yang bahagia. Ada yang menarik ketika kita melihat beberapa kutipan ayat-ayat Al-Quran. Di dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah tegaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Allah pakai kalimat sari'u, bersegeralah kamu, cepatlah, jangan bermain-main. Untuk apa? Untuk mencari ampunan Allah dan mencari surga. Kemudian di dalam surah Al-Hadid ayat 21 Allah pakai kalimat sabiku, sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kamu untuk mencari ampunan Allah wa jannah, dan mencari surga. Bahkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 ketika Allah memerintahkan kita untuk menghadiri salat Jumat, dipakai kalimat apa? Idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au. Fas'au. Apabila kamu dipanggil untuk melaksanakan ibadah Jumat, fas'au, maka bersegeralah, cepat-cepatlah. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Coba bandingkan ketika Allah menyuruh kita mencari penghidupan di dunia. Di dalam surah Al-Mulk ayat 15 Allah tegaskan, "Wallazi ja'ala lakumul arda zalula
famsu fi manakifiha wa kulu min rizqi. Dialah Allah yang telah menjadikan arda, bumi ini mudah bagimu, famsu, maka berjalanlah kamu di seluruh penjurunya untuk mencari rezeki. Makanlah dari apa yang Allah berikan rezekinya kepadamu. Atau apa yang Allah tegaskan dalam surah Al-Muzammil, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna fadlan minallah. Dan di antara mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Untuk kehidupan akhirat Allah pakai kalimat sari'u, sabiku, fastabikul, fas'au. Cepatlah. Tetapi ketika mencari kehidupan dunia, Allah berikan kalimat famsu, maka berjalanlah kamu. Artinya apa? Bahwa sebagai manusia yang beriman, Allah bekali dengan akal yang sehat, hati yang bersih, maka akhirat harus menjadi prioritas utama kita. Tidak bolehkah kita mencari dunia? Allah tegaskan wala tansa nasibaka minad dunya, tidak boleh melupakan kehidupan kita di dunia. Tapi Rasulullah tegaskan ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang. Dunia ini adalah tempat kita untuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk akhirat. Maka silahkan mengejar jabatan di dunia, tetapi mendapatkan jabatan itu tanpa menyikut, tanpa menginjak, tanpa merendahkan orang lain, dan gunakan jabatan itu untuk kemakmuran orang yang kita pimpin. Silahkan mencari harta kekayaan di dunia, tapi carilah harta dan kekayaan itu dengan cara yang diridhai Allah, dan gunakan harta kekayaan itu untuk memperbanyak bekal di akhirat, membantu sesama, menolong fakir miskin, menghidupi anak yatim, memakmurkan masjid, tempat-tempat ibadah, lembaga-lembaga pendidikan. Gunakan kekayaan itu untuk bekal kita di akhirat. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah zuhri yang dimuliakan Allah, ketika kita berdiri di dalam posisi ini, tentu kita berpikir, kenapa Allah begitu antusias sehingga mengatakan kalimat cepatlah, bersegeralah untuk kehidupan akhirat. Ini adalah bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Berapa lama kita hidup di dunia? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, habis. Tetapi yang 60, 70, 80 tahun itu akan kita pertanggungjawabkan selama-lamanya nanti di akhirat. Dan Allah karena cintanya tidak ingin kita manusia ini menjalani kehidupan yang sia-sia, sehingga 60 tahun yang kita jalani di dunia, 70 tahun di dunia, 80 tahun di dunia, Allah ingin kita menuai hasilnya dengan kebahagiaan kehidupan kita di akhirat kelak, memperoleh ampunan dan surganya. Prioritas ini jelas. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat sebagai contoh. Di mana posisi kita hari ini? Banyak di antara kita ketika mengejar jadwal penerbangan tidak ada yang ingin ketinggalan pesawat. 1 jam sebelum jadwal penerbangan kita sudah standby di bandara karena tidak ingin ketinggalan. Apa itu dunia? Tapi terkadang kita acuh untuk menghadiri sholat berjamaah. Kadang hati kita tidak bergetar mendengarkan suara azan, padahal itu adalah untuk akhirat kita. Maka melihat paparan-paparan Allah di dalam Al-Quran ini, mudah-mudahan menghadirkan kesadaran di dalam hati kita bersama
memunculkan tekad di dalam hati kita untuk mendahulukan akhirat kita daripada dunia kita, supaya kita nanti bisa merasakan kebahagiaan yang Allah janjikan, ampunan yang Allah berikan, dan surga yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman. Semoga kajian zuhur yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.